Bajingan tua ini ingin menghancurkan diri sendiri. Melihat ini, wajah Qin Yichen membeku, dan Lei Yunyu ditarik ke atas, tubuhnya langsung menjauh dari gunung. Banyak raksasa puncak yang telah bertarung dengan sengit juga menyadari tindakan awan jahat itu. Wajah mereka berubah, dan mereka tidak lagi jatuh cinta, dan tubuh mereka mundur. Pada saat ini, Lei Lingfeng juga memperhatikan niat dari awan jahat, tetapi dia tidak lebih dari beberapa kaki jauhnya dari awan jahat. Pada saat ini, wajahnya berubah. Kekuatan guntur bersiul, kilat melonjak di depannya dengan cepat. Memadatkan perisai guntur. Pada saat yang sama, tubuhnya juga mundur. Bang! Tetapi sebelum Qin Yichen menyapu turun gunung, raungan besar, seperti guntur, terdengar di belakangnya. Dan pada saat berikutnya, gelombang yang menakutkan menyerbu dan mengiringnya dengan ganas. Hong lama! Di bawah kebisingan yang sangat besar itu, seluruh puncak gunung yang megah bergetar, dan gunung di satu sisi runtuh, dan puing-puingnya terciprat. Adegan itu seperti akhir dunia. Tubuh Qin Yichen baru saja stabil, dan dia tidak peduli dengan darahnya yang menggeliat di dalam tubuhnya, dan tubuhnya masih menghadap ke depan dengan kasar. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya menyapu gunung. Pada saat ini, mereka melihat ke belakang. Dalam pandangan mereka, setengah dari langit tertutup debu, dan samar-samar terlihat bahwa gunung yang semula menjulang tinggi telah runtuh hampir setengahnya. Angin kencang, bahkan dalam jarak yang begitu jauh, masih konstan. Pembengkakan. Melihat pemandangan ini, Qin Yichen juga sedikit terkejut. Tampaknya 10.000 puncak itu tidak sederhana. Penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa puncak hanya meruntuhkannya hingga setengahnya. Namun, dia juga tahu bahwa kekuatan di pusat penghancuran diri mungkin tidak berkurang, dan dia tidak tahu apakah angin petir akhirnya lolos. Di bawah tatapan Qin Yichen, ada juga jalur penjarahan siluet dari tidak jauh, dan mereka semua adalah raksasa puncak dari aliansi monster guntur. Tetapi saat ini, mereka semua agak tertutup tanah. Wolverine yang tidak biasa. Bagaimanapun, itu adalah penghancuran diri dari awan jahat. Bahkan jika mereka menyadarinya tepat waktu, mereka masih terpengaruh setelahnya. Siu. Sementara semua orang khawatir, dari puncak gunung, ada juga siluet serigala, yaitu King Zhengyi. Saat ini, di belakang King Zhengyi, ada juga angin guntur. Pada saat ini, kulit yang terakhir sangat pucat, tetapi nafas Sir Wushu membuktikan bahwa dia masih hidup. Lei Lingfeng adalah pembangkit tenaga listrik terdekat dengan awan jahat. Bahkan ketika dia bereaksi, dia baru saja terpisah dari area inti penghancuran diri. Tetapi angin kencang dari jenis angin itu masih menghantamnya dengan keras. Namun, dalam penghancuran diri barusan, raksasa puncak dari suku iblis petir yang telah rusak parah dengan bahaya fana tidak dapat melarikan diri, dan ditarik dan dikubur oleh awan jahat. Setelah datang ke sini, King Zhengyi juga menghela nafas lega, membiarkan roh guntur mereda. Qin Yichen juga memberikan satu obat mujarab, dan ngomong-ngomong, memasukkan obat mujarab lain dengan obat mujarab yang kuat ke mulut Lei Lingfeng. King Zhengyi tidak akan menolak ramuannya. Meskipun dia juga memiliki ramuan sendiri, dia juga tahu bahwa dibandingkan dengan orang ini, isinya tidak cukup. Untungnya, tidak masalah, kamu hanya perlu istirahat untuk pulih. Qin Yichen juga menghela nafas sedikit setelah menarik telapak Thunder Lingfeng dan menjelajahinya sedikit. Semua orang menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam situasi yang menguntungkan seperti itu, Xie Yun tidak akan menyerah. Dan bahkan, pada akhirnya, dia tidak ragu untuk melakukan penghancuran diri. Jika bukan karena pengingat Qin Yichen, mungkin situasi mereka lebih buruk sekarang. Sua. Hai. Dan saat semua orang sedang memulihkan diri, tiba-tiba ada jalur suara halus dari kejauhan. Ketika mereka melihat ke samping, mereka melihat beberapa siluet melolong. Siluetnya adalah beberapa raksasa puncak di bawah keluarga kekaisaran. Tetapi saat ini mereka juga sangat malu dan napas mereka sangat tidak stabil. Dan siluet itu jelas juga menemukan Qin Yichen dan yang lainnya. Tetapi mereka sama sekali tidak ingin datang untuk mencari sesuatu. Sebaliknya, mereka bergerak dan bergerak langsung menuju arah lain. Sepertinya takut Qin Yichen dan yang lainnya akan menemukan mereka di masa lalu. Faktanya, meskipun para raksasa puncak tidak mau melepaskan Qin Yichen, mereka juga dapat melihat situasinya dengan jelas, mengetahui situasi saat ini, dan kemudian mereka hanya akan menjadi pihak yang dirugikan. Mereka tidak ingin dipaksa untuk menghancurkan diri sendiri seperti awan jahat. Mereka akan mati. Atau jika mereka berjuang untuk melindungi ras mereka. Untuk pelarian mereka, Qin Yichen dan yang lainnya tidak berniat mengejar. Meskipun mereka menempati banyak keuntungan, tetapi sekarang mereka diuntungkan. Jika mereka tidak memaafkan, 10.000 akan memaksa orang-orang itu menjadi seperti awan jahat. Maka penghancuran diri dari raksasa puncak akan cukup bagi mereka untuk minum sepanci. Setelah beristirahat selama hampir setengah hari, banyak negara kuat berangsur pulih, dan Evil Cloud juga terbangun dari koma. Meskipun dia belum pulih ke keadaan puncak, dia juga memiliki kekuatan untuk bertindak. Setelah berkumpul dengan pembangkit tenaga raksasa itu,
Seluruh kelompok dan seterusnya juga melihat keluar dari reruntuhan. Sepanjang jalan, wajah kerumunan masih tampak bermartabat, dan bahkan jika mereka kadang-kadang menemukan beberapa relik yang belum digali, beberapa pembangkit tenaga listrik masuk untuk mendeteksinya. Karena mereka semua tahu bahwa buah Dao Yuan benar-benar jatuh ke kam mereka sendiri kali ini, dan berita itu pasti sudah diteruskan kembali ke keluarga kerajaan jahat besar. Selain itu, setelah kematian Xie Yun, keluarga kekaisaran Daxie akan segera dapat mendeteksi bahwa, dengan karakter mereka pasti akan disergap di luar hutan yang putus asa. Jika itu hanya memblokir raksasa puncak, mungkin mereka tidak akan terlalu takut, tetapi semua orang tahu bahwa selama mereka keluar dari hutan, saya khawatir mereka akan menghadapi pembangkit tenaga listrik teratas. Namun, sehubungan dengan ini, Qin Yichen sepertinya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Dan di sepanjang jalan, dia dan Lei Yunyu tertinggal jauh di belakang tim. Seolah-olah mereka berada di pegunungan dan pegunungan, sangat nyaman, tanpa ada kekhawatiran. Faktanya, Qin Yichen tahu bahwa selama dia keluar dari hutan, pasti akan ada pembangkit tenaga listrik teratas yang datang dan merebutnya. Sebab, yang mereka dapatkan bukan hanya Dao Yuan Fruit, tapi juga warisan 10.000 bui Imperial Family. Untuk ini, dia belum memberitahu Lei Lingfeng dan yang lainnya karena dia juga tahu bahwa memberitahu mereka saat ini hanya akan meningkatkan tekanan mereka itu saja. Dengan kemajuan ini, tidak ada bahaya di sepanjang jalan, dan seluruh kelompok juga berada di dekat tepi hutan yang putus asa.